Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsanta Novitasari dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Dalam video pembelajaran ini, saya akan membahas salah satu nilai inti dalam dunia dakwah Islam, yaitu hikmah. Topik ini sangat penting karena dalam Al-Quran Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah dengan hikmah, nasihat yang baik, dan dialog yang santun. Mari kita pelajari lebih dalam. Dakwah bukan hanya sekedar menyampaikan isi pesan agama. Ia menuntut cara menyampaikan yang tepat, menyentuh, dan penuh kelembutan. Dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125, Allah berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah." Ayat ini bukan hanya perintah, tapi juga kunci sukses dakwah. Hikmah menghindarkan da'i dari sikap keras, menyentuh sisi batin mad'u, dan membuat pesan Islam diterima tanpa paksaan. Di era plural dan digital seperti sekarang, nilai ini semakin relevan. Kata hikmah memiliki banyak makna, antaranya yaitu bijaksana, cerdas, halus, dan tepat guna. Dakwah bil hikmah adalah pendekatan yang membuat objek dakwah menerima pesan secara sadar, tanpa tekanan atau konflik. Ia menuntut dai memahami kondisi psikologis dan sosial mad'unya, memilih bahasa yang santun dan tidak terburu-buru. Dengan hikmah, dai tidak hanya menyampaikan kebenaran, tetapi juga menyampaikannya dengan cara yang benar. Dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125 menjadi dasar utama metode dakwah bil hikmah. Ayat ini menekankan 3 metode, yaitu hikmah, nasihat yang baik, dan perdebatan dengan cara yang santun. Dalam Al-Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 21 sampai dengan 22 ditegaskan bahwa tugas da'i hanyalah menyampaikan, bukan memaksa. Sementara pada Al-Quran Surah Ali Imran ayat 64 menunjukkan pentingnya kalimatun sawah, yaitu titik temu atau sebagai awal komunikasi dakwah. Semua ini menunjukkan bahwa dakwah yang ideal bersifat persuasif, manusiawi, dan juga membangun. Al-Quran mengajarkan bentuk-bentuk komunikasi dakwah yang sangat halus dan strategis. Misalnya, qaulan baligho, yaitu perkataan yang membekas di jiwa. Qaulan layyina, kata-kata lembut. Qaulan ma'rufan, yaitu ucapan yang pantas dan baik. Qaulan karima, perkataan yang mulia dan penuh hormat, terutama untuk orang tua atau yang lebih tua usianya, serta qaulan maisuro, yaitu perkataan yang mudah dimengerti dan tidak menyulitkan. Ini semua menekankan bahwa bahasa yang digunakan dai harus mampu menyentuh hati, bukan hanya sekedar logika. Al-Quran juga mengajarkan bahwa manusia itu beragam, seperti suku, bahasa, latar belakang, dan pengalaman hidup. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 22 menegaskan bahwa perbedaan ini adalah tanda kekuasaan Allah. Bagi seorang dai, ini berarti tidak bisa menyampaikan pesan yang sama dengan cara yang sama kepada semua orang. Pendekatan kepada anak muda tentu berbeda dengan pendekatan dengan orang tua. Oleh karena itu, hikmah menuntut kita untuk mengenali karakteristik mad'u agar strategi dakwah kita lebih mengena dan diterima. Dakwah bil hikmah memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, ia menjadikan dakwah lebih humanis dan menyentuh hati. Kedua, ia menampilkan dai sebagai sosok yang bijak, berwibawa, dan dihormati. Ketiga, dakwah bil hikmah membuka ruang dialog dan tidak menimbulkan penolakan yang keras. Dengan hikmah, dai mampu menjembatani perbedaan, menyentuh lapisan masyarakat yang paling sensitif, dan menyampaikan pesan agama tanpa mencederai perasaan. Dari semua yang telah dipelajari, dapat kita simpulkan bahwa hikmah adalah inti dari strategi dakwah Qur'ani. Ia bukan hanya soal ilmu, tapi juga soal kepekaan, pengalaman, dan keikhlasan.
Seorang dai harus tahu kapan harus berbicara, apa yang harus dikatakan, dan bagaimana menyampaikannya. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125 bukan hanya menjadi pedoman, tapi juga cerminan wajah Islam yang damai, santun, dan penuh kasih. Semoga kita bisa menjadi penyampai dakwah yang berhikmah dan menyentuh hati tanpa menyakiti. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.